Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang, beliau Ibu Dr. Hajah Hidayatun SAG MPD. Yang saya hormati Bapak Asesor. Yang pertama Bapak Dr. Andes ID Joko Sudono MSI. Dan yang kedua Bapak Dr. Andes Rosidi MPD yang saya hormati. Dan Bapak Ibu Guru Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang, serta ini ada Bapak Komite yang saya hormati dan anak Madrasah Sanawiyah ataupun siswa Madrasah Sanawiyah yang saya sayangi. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa melaksanakan praktek visitasi akreditasi Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang susuan 28 Agustus 2020. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dayahnya sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Tak lupa salam kami aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf Bapak Ibu, jangan masuk keluar, masih suaranya mengganggu sekali, apalagi yang memakai handset, ini sangat menyakitkan. Mohon biar tidak mengganggu, jangan masuk keluar. Sekali lagi, jangan masuk keluar. Kalau sudah masuk, kemudian di-unmute. Mohon maaf, kami lanjutkan. Pada acara kali ini, agendanya adalah yang pertama nanti pembukaan, yang kedua sambutan dari Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang, sekaligus mungkin ucapan selamat datang dan penjelasan singkat tentang profil maupun capaian dari prestasi siswa MTS dan program-program unggulan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah nanti. Berikutnya adalah pelaksanaan visitasi, diawali dengan mungkin penjelasan dari Bapak Asesor, dari Bapak Dr. Andes ID Joko Sudono maupun dari Bapak Dr. Andes Rosidi MPD. Berikutnya adalah mungkin dilanjutkan wawancara dari Bapak Ibu yang nanti akan ditunjuk oleh para asesor dan diakhiri dengan penutup. Demikian Bapak Ibu agenda kegiatan pelaksanaan praktek visitasi akreditasi Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang susuan 28 Agustus 2020. Untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita baca umul kitab. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan yang diagendakan. Bidzillah wa syafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang saya hormati, berikutnya adalah sambutan dari Ibu Kepala Madrasah, beliau Ibu Dr. Hajah Hidayatun SAG MPD, dipersilakan. Monggo Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa Allah ini Bapak Dono, kami diberi kesempatan untuk klarifikasi terkait dengan instrumen akreditasi 2020. Yang sangat saya hormati kedua Bapak Idi dan Bapak lupa Rosidi. Bapak dari Temanggung ya. Rosidi. Pak Rosidi. Selamat datang bergabung di madrasah kami. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini nanti mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, di sambutan saya ini menyampaikan perkenalan. Ya, nanti bisa temu darat ini harapannya. Ibu Bapak yang saya hormati, sekarang kita ingin masuk pada sesi untuk wawancara. Untuk sebelumnya berkait dengan dokumen, terima kasih. Dokumen-dokumen sudah dikirim secara lengkap. Ini menjadi modalitas yang bagus untuk bisa kami telaah. Ada dari EDS, RKM, KTSP, juga ada video-video yang diunggah di medsos. Ini menjadi nilai lebih dari Madrasah Sanawiyah. Komponen yang ingin kita dalami adalah butir 23 tentang manajemen sekolah. Bagaimana tertulis di visi dari Madrasah Bapak Ibu, yaitu terbentuknya madrasah pilihan masyarakat yang unggul dalam prestasi yang dilandasi keimanan dan ketakwaan, serta memiliki misi melaksanakan proses pembelajaran dengan memprioritaskan aspek pengajaran, pengamalan, dan pengalaman, menciptakan suasana pendidikan keagamaan yang ini visi misi yang luar biasa. Kami ingin tahu bagaimana Bapak Ibu mengonsepkan ini, visi misi ini. Apakah dalam penyusunan visi misi ini melibatkan banyak pihak dan juga disosialisasikan. Ini kami yang pertama ingin mendapatkan penjelasan dulu dari Ibu Kepala bagaimana proses penyusunan visi misi sampai menyosialisasikannya. Monggo Bu Ida. Ya, Monggo. Bu Ida. Ya, terima kasih Pak Idi. Untuk visi misi, memang saya menerima dari awal visi misi dan sampai dengan sekarang visi misi itu masih relevan karena semua yang tertera di sana untuk 3 pokok besar itu tingkat ketercapaiannya belum sampai 100%, sehingga kita masih menggunakan visi misi itu. Setiap tahun kita evaluasi bersama dengan komite melalui rapat, terus setiap tahun pelajaran baru kita sosialisasikan itu kepada seluruh komponen orang tua siswa, karena setiap tahun kan kita ada kegiatan penerimaan rapot untuk kelas IDU 8 dan 9. Kalau kelas 7 siswa baru itu kita sosialisasikan kepada mereka, dan pengangkatan kembali visi lama dalam setiap 4 tahun berikutnya. Ini kan masa kerja kami 4 tahun ya untuk melaksanakan ini ya. Meskipun tidak ada perubahan, akan tetap visinya tidak ada perubahan, tetapi inti-inti dari pokok-pokok pencapaian serta indikator-indikatornya itu ada
beberapa perubahan itu kita tuangkan dalam berita acara untuk penetapan visi misi lama dengan beberapa perubahan di indikator-indikator pencapaian di misi baru itu dan ditandatangani oleh seluruh komponen. Kalau untuk Bapak Ibu guru, sosialisasi pada stakeholder dan internal madrasah, itu kita di setiap ruangan insya Allah visi misi kami terpampang, sehingga sering sekali Bapak Ibu itu kalau rapat saya tanya visi misi kita apa. Kebetulan visi misi kita itu singkat, padat, pendek, tetapi indikator capaiannya yang luar biasa. Mungkin seperti itu Pak Idi, proses yang kami jalankan karena kebetulan kami memang tidak sampai dengan saat ini visi misi itu masih relevan untuk kita jalankan dan ketercapaiannya belum 100%, sehingga kita hanya revisi di beberapa indikator pencapaian kegiatan saja. Oke, terima kasih Ibu sudah menjelaskan. Mungkin saya ingin komentar yang dari Ibu Bapak Guru ya. Bu Lastri, bisa mendengar Bu Lastri? Di unmute ya. Di unmute dulu. Di unmute ya, yang ya, terima kasih Bu Lastri. Bu Lastri, kami ingin tahu apakah Bu Lastri juga cukup memahami tentang visi dari madrasah. Bu Lastri bisa menjelaskan tentang visi madrasah? Monggo bisa Visinya disampaikan. bisa, Pak. Visi madrasah. Visi. Orang apa visi madrasah? Visinya apa dulu? Atau Bu Lastri bisa menjelaskan keterlibatan Bu Lastri dalam membahas merevisi visi misi ya. Ya, monggo Bu Lastri. Bentar, Pak. Ya. Ada Pak, tolong Pak. Sebentar Pak, cari bukunya Pak. Sebentar Pak, lihat deh Pak. Aku lagi baru konjobo. Bentar Pak. Belum siap ya, belum siap ya. Belum siap Pak, Ya. belum. Oh iya. Nah. Oke, dari komite ada yang hadir dari komite? Ada. Monggo Pak Yeni. Pak Yeni. Pak Yeni Ya. monggo. Ya. Enak kok. Monggo Pak Yeni. Pak Zaini bisa mendengar suara saya, Pak Zaini? Visi misi ini Pak Zaini? Pak Yeni, Pak Amin tolong dibantu Pak Amin. Pak Yeni kelihatannya di bawah tadi. Mas Wildan. Dari Ibu Bapak Guru yang lain dulu, yang bisa siap menjelaskan proses visi misi. Monggo Pak Rais, monggo. Pak Rais ya, monggo Pak Rais. Monggo Pak Rais. Silakan di unmute. Walis, coba saya Pak Walis. Hah? Oh, monggo Pak Kaji Bukori, monggo. Halo, ayo Pak Kaji. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang untuk visi misi madrasah mengumpulkan semua para dan wali kelas dibahas satu persatu untuk visinya sekarang menuju kemana dan sebagainya. Jadi kalau untuk menuju kepada MTSN sebagai pilihan masyarakat dengan menuju kepada titik A, B, C, dan D dan sebagainya. Nah, maka dengan melihat berbagai macam
yang dituju, maka dari rapat dihasilkan untuk menguliti dari satu persatu tujuan yang akan dicapai. Setelah ada kesepakatan dari Ibu Kepala Madrasah menyampaikan keseluruhan MTS dan Semarang, dan nantinya digiring untuk menuju kepada rapat wali murid. Dan otomatis dalam penggodokan visi misi ini memang komite diundang untuk sebagai attendum. Alhamdulillah untuk sekarang memang visinya sampai untuk ketakwaan dan sebagainya sudah berada di dalamnya. Sementara itu dulu Bapak Haji Idi yang bisa kami sampaikan, insya Allah nanti akan kami tambahkan lagi. Minta doanya semoga MTS ini benar menjadi pilihan masyarakat yang berbasis IT. Terima kasih Pak Idi. Sementara waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bukhari, jadi pada intinya semua Bapak Ibu Guru ikut aktif terlibat dalam revisi dan juga pengembangan dari visi misi ya Pak ya. Ya, oke, terima kasih. Mohon bisa hadir anakku Ananda siapa yang sudah siap? Saya ingin Ananda. Silakan siapa Airin sudah siap, itu sudah ada. Silakan Pak Idi. Mbak Airin, monggo langsung unmute-nya di. Oke. Assalamualaikum Mbak Irina. Waalaikumsalam. Mbak Irina. Dah kelas berapa ini? Hari ini kelas berapa? Halo, Mbak. Kelas 9. Mbak Irina. Oh, kelas 9. Alhamdulillah. Senang bisa sekolah di madrasah? Belajar di madrasah? Bahagia? Bahagia Mbak. Bahagia ya. Tugas Mbak. Nah, terima kasih. Nah, ini Pak Idi ingin tanya, anakku pernah mendapatkan penjelasan tentang visi dari madrasah belum? Misalnya di dalam kelas ada tulisannya, di sekolah atau di gerbang, itu sudah pernah lihat itu Mbak Arina? Ada, betul. Ada ya. Oke. Mengenai kalau mendengar di kegiatan apa itu? Apa di acara atau di gitu, bisa menjelaskan anakku? Kapan selain yang ada terpampang dalam kelas? Biasanya pas upacara pagi, kalian di kelas ditempel, Pak. Oh ya, upacara ditempel itu ya. Ya. Oke. Ini ikut yang boarding ya anakku ini ya? Oke. Oh, wah bahasa Jawa. Ya wis tak matur nggo basa Jawa. Ya. Alhamdulillah. Nah, ini kalau menawi ten pondok, nah itu gimana? Pripun pengawasan untuk apa kegiatan madrasah? Ya. Madrasah bagaimana di pondok itu toh dibimbing Bapak Ibu guru kapan itu, pagi, siang, sore, malamnya bagaimana? Nah, coba bisa dijelaskan. Pengawasan asrama pun 24 jam.
Oke. Oke ya. Oke. Ya. Oke. Hilang suaranya ya. Oke, terima kasih Mbak Arina. Besok kalau Pak Idi ke madrasah, saya diingatkan ya, saya ingin ketemu pada anakku Ariana, mau saya kasih bonus sesuatu untukmu. Nah, tetap semangat belajar. Nanti saya diingatkan kalau pas ke sekolah bisa menemui anakku Ariana Kurniawan. Oke, terima kasih dari wawancara tadi. Oh, yang belum ketemu tadi Pak Komite ya? Komite sudah siap Pak Komite? Halo? Pak Zaini. Bentar, Sudah Pak. ada belum? Mohon maaf Pak, ini karena agak pedalaman, sinyalnya agak naik turun seperti jalannya ini. Pak Yeni sudah bisa bergabung Pak Yeni? Monggo komentarnya di Pak Zaini sudah siap Pak Zaini? atau ada tambahan dari Pak Rois? Dari guru? Ya, Monggo monggo Pak Rois. Monggo. Di anu dulu Pak Rois. Di unmute dulu. Sambil menunggu Pak Zaini bergabung. Saya bisa memberi masukan bahwa misi kita dan misi dari MTS itu sangat misi dan MTS itu benar-benar tercapai dan saya merasa sudah hampir 100% relevan sekali. Lima tahun di MTS masyarakat menyekolahkan anak di sini itu besar sekali. Lebih khusus untuk kelas boarding. Lebih khusus boarding. Panitia dalam memilih siswa boarding itu benar-benar sangat transparan dan bagus sekali. Tapi dalam bagus sekali. Sampai keponakan guru seperti ponakan saya saja tidak bisa masuk. Untuk jadi apa yang dilakukan oleh ibu kepala dalam mengemban amanat di MTS ini, saya kira misi yang telah diciptakan pada masa-masa dahulu bisa ditahankan dan ditingkatkan. Oke, sudah bergabung Pak Yeni. Monggo Pak Yeni ini sudah. Salut untuk sudah bisa masuk Pak Yeni, monggo. Langsung aja bisa mengumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Pak Idi, terima kasih sekali waktunya yang telah diberikan pada kami untuk menanggapi visi dari MTS Semarang. Semarang. Tuan masyarakat sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah, visi MTS Semarang saat ini sih relevan, dan untuk itu tiap kala itu dievaluasi, nanti ada tambahan-tambahan dan telah dikonsultasikan pada komite madrasah yang untuk temuan komite madrasah itu dilaksanakan secara rutin. Sekali MTS Semarang itu mempunyai program, itu lalu disikan dan komite madrasah selalu diundang. Dan juga di samping untuk sosialisasi dari komite madrasah, termasuk juga MTS Semarang khususnya Ibu Kepala juga konsultasi pada tokoh masyarakat
setempat yang untuk visi dan misi dari ITS Semarang, antara lain dengan menggandeng tokoh-tokoh masyarakat sekitarnya dan juga mengusahakan siswa-siswi sekitarnya itu untuk bisa belajar. Kalau yang mendaftar itu diprioritaskan untuk masuk di TSM Semarang. Dan untuk sosialisasi pada siswa dan wali murid itu nanti biasa dilaksanakan secara berkala. Untuk yang wali murid itu yang pertama kali siswa masuk itu kita mengundang dari pihak madrasah, mengundang wali murid untuk sosialisasi baik visi maupun program-program. Itu secara ada program yang lain yang perlu kita undang wali murid, itu juga kita mengundang wali murid, sehingga dalam hal sinergi di MTSN Semarang itu saya kira sudah bagus sekali, karena juga tidak meninggalkan tokoh-tokoh masyarakat, wali murid, dan itu sendiri juga biasanya juga setelah wali murid dikumpulkan dan diberi sosialisasi, murid-murid itu sendiri selanjutnya juga dikumpulkan untuk diberi pengarahan baik visi, misi, juga dalam hal nanti program pembelajaran di madrasah. Nanti kalau ada yang lain bisa kami sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zaini, jadi kesimpulannya Pak Zaini selaku komite ini selalu dilibatkan dalam menyusun, juga menyosialisasikan, bahkan sampai evaluasi misinya ya Pak ya? Oh ya, ya jelas Pak. Itu kami selalu dilibatkan. Sebelumnya kami personil POM itu diundang kok kenal dulu, dan nanti kalau pada waktu penurunan juga pada waktu pengenalan dari wali murid ataupun murid-murid sosialisasi, kami juga diundang dan forum yang lebih besar lagi ya, dikumpulkan di aula madrasah. Demikian Pak Idi. Jadi kalau lalu dilibatkan. Terima kasih. Ya, jadi malah terlibat langsung ikut menyosialisasikan ya Pak ya. Oke. Terima kasih. Ini terlibat langsung. Ya, baik langsung. dalam ke wali murid, ke murid itu sendiri, mau ke masyarakat sekitar, kami pasti dilibatkan. Ya. Demikian. Ya. Itu ada buku tentang visi misi panduannya, itu ada enggak Pak yang dikeluarkan dari yang diterbitkan dari sekolah itu? Dari kami sendiri selaku komite itu pada waktu pertama pasti diberi buku panduan, baik gitu isinya ya. Tupoksi dari komite itu sendiri, kami pasti di buku panduan, dan panduan itu kan secara ada kalanya ya. Ada revisi dari Kemenak atau instansi yang terkait, itu kami pasti selalu diberitahu, diberi revisi dan posisinya. Ya, oke. Ya, terima kasih Pak Zaini, sehat selalu. Amin. Pertanyaan akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh Pak Rosidi. Mungkin Pak Rosidi akan menggali lebih dalam, baik pada Bapak Ibu Guru, Pak Bu Kepala, maupun pada anak-anakku, dan juga pada Pak Komite. Monggo Pak Ros bisa mendikok. Kita di-unmute dulu Pak Ros. Pak Ros bisa di-unmute dulu Pak Ros. Halo ya, Pak Ros. Tak bantu dari sini ya. Oh ya ya. Oke. Pak Rosidi, dibuka dulu speakernya Pak, ini masih terkunci. Mohon maaf. Pak Ros, coba di-unmute dulu Pak Ros. Suaranya masih di mute itu.
Di unmute dulu Pak Ros. Pak Rosidi. Halo. Suaranya di unmute dulu Pak Ros. Terkunci, Pak. Coba di sini. Terkunci ini. Ini Pak Rosidi tak buka dari sini tidak bisa. Halo. Oh ya. Oke. Kepencet. Iya. Oke. Sudah. Monggo Pak. Mohon maaf tadi kepencet sudah saya ambil tapi kami ulangi Bapak Ibu. Terima kasih tadi paparan Ibu Kepala Sekolah bahwa madrasah ini telah mengembangkan, mensosialisasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi baik itu visi, misi dan tujuan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama kepada Bu Ida selaku Kepala Sekolah tadi disampaikan bahwa MTSN ini berdiri pada tahun 1978 dan kami belum tahu Bu Ida ditempatkan di MTSN ini sejak tahun berapa dan berapa tahun. Yang akan saya sampaikan hubungannya dengan pengembangan. Sepanjang Bu Ida di MTSN ini, misi dan visi itu dari awal sudah seperti itu atau sudah mengalami beberapa perubahan. Itu yang pertama. Kemudian hubungannya dengan mensosialisasikan. Tadi dari Pak Yani, dari komite menyampaikan bahwa visi misi ini telah disosialisasikan secara berkala. Berkala tersebut yang akan saya ingin tahu setiap tahunnya atau setiap semesternya itu disosialisasikan baik kepada siswa maupun komite, wali murid, dan guru itu dalam setahunnya itu kira-kira berapa kali yang telah dilaksanakan. Kemudian hubungannya dengan mengimplementasikan visi misi. Kalau sudah dilaksanakan kan paling tidak ada catatan tercapaian. Tadi bisa menyampaikan bahwa ada beberapa yang belum tercapai sehingga visi misi masih dipertahankan. Walaupun tadi sempat dengar dari Pak Rois itu sudah 100% tercapai. Nah, menurut pengamatan Wida selaku Kepala Sekolah dari visi misi yang tadi disampaikan, intinya unggul dalam prestasi yang dilandasi dengan iman dan ketakwaan. Kira-kira unggulnya, prestasinya, keiman tentang karakter, dan ketakwaannya kira-kira sudah sesuai yang diharapkan atau belum puas, artinya belum mencapai 100%. Kalau belum puas, kira-kira menurut Wija kira-kira berapa persen pencapaian daripada visi misi yang telah ditetapkan dari sekolah. Kemudian yang terakhir hubungannya dengan evaluasi. Tentunya bahwa visi misi harus selalu direvisi, diperbaiki, dan harus tidak harus ada perubahan, tapi harus ada peninjauan. Tadi disampaikan oleh Bunda bahwa MTS ini telah melakukan peninjauan setiap tahun sekali. Walaupun mungkin tidak harus diikuti dengan perubahan karena masih relevan, kemudian tetap masih dilaksanakan. Yang ingin tahu terakhir kapan beda untuk visi misi MTSN ini diadakan peninjauan yang terakhir kira-kira kapan? Sementara demikian, terima kasih. Nanti kami lanjut. Bunda. Di unmute Bu Ida. Ya, terima kasih Pak Sidi. Pertanyaannya banyak sekali. Tapi kami mencoba untuk menjawab. Kalau tidak salah, yang pertama terkait dengan visi misi
tersebut kami bertugas mulai tahun berapa. Jadi saya bertugas di madrasah ini mulai Januari 2016. Berarti Januari 2016, 17, 18, 19, 20 ini saya nanti Januari 2021 genap 4 tahun, Pak. 4 tahun. Nah, sejak itu dari awal saya menerima visi ini, visi yang diterimakan kepada kami sampai dengan sekarang untuk bunyi visi itu memang kami rasa belum saatnya kalau 2021 2022 itu sudah perlu ada perubahan. Tapi kalau ini masih belum ada perubahan. Jadi kami masih mengevaluasi karena apa? Sebelumnya itu tingkat pencapaian itu kan relatif. Dalam pandangan saya bahwa itu harus maksimal untuk menuju SMP, Standar Nasional Pendidikan, sehingga itu tidak berkutat pada lingkup madrasah dan sekitarnya di lingkup kabupaten. Karena itu kalau untuk mencapai lingkungan saja di tingkat kabupaten sudah tercapai. Bersekolah di SMP ya semua lebih memilih MTS. Gitu. Tapi kan bahwa menurut saya capaian jumlah siswa itu belum satu-satunya indikator untuk menentukan jadi madrasah pilihan masyarakat gitu. Jangkauan tingkat kabupaten itu kami luaskan jangkauannya menjadi tingkat provinsi. Karena itu sekarang siswa kami yang boarding itu sudah sampai ke antar kabupaten. Ada yang dari Boyolali, ada yang dari Demak, ada yang dari Kendal. Istilahnya lintasnya sudah. Mohon Bapak Ibu yang lain untuk di-mute. Pak Gi mungkin bisa dari pusat Pak Gi, mohon Pak Gi, ini tercapai. Iya, kalau targetnya itu seperti yang pertama kali diberikan pada kami Pak, dari yang dulu sebelum 2016. Kalau targetnya hanya pengembangan sarana prasarana, hanya menjadi madrasah yang muridnya banyak, selesai sudah. Tetapi kita kan arahnya tidak hanya seperti itu. Mau saya bahwa yang kedua tadi, madrasah pilihan masyarakat itu bahwa masyarakat itu memiliki militansi terhadap madrasah. Militansi itu artinya nek ora MTSN ora itu. Nah, itu yang apa itu masih kita usahakan. Nah, untuk tahun ini itu untuk yang madrasah pilihan masyarakat ini rasa-rasanya kalau untuk tahun ini sudah itu yang mungkin nanti akan ada revisi ke depannya. Yang kedua untuk unggul dalam prestasi. Unggul dalam prestasi kan akademik non akademik. Memang kita pengennya ya namanya unggul dan prestasi, syukur bisa nasional, syukur lagi bisa internasional. Saat ini kita baru sampai ke nasional. Itu pun baru beberapa. Sehingga belum sampai nasional itu menjuarai itu baru 1-2 lomba saja. Untuk lomba-lomba yang non akademik kita nasional belum, tapi untuk yang akademik itu kita sudah mulai nasional. Jadi masih ada yang harus dicapai lagi. Nah, yang ketiga PR-nya Pak itu adalah beriman dan bertakwa. Ini indikatornya banyak sekali. Banyak sekali, di mana yang pertama itu cerdas misalnya. Kami sampaikan saja. Misalnya
disebut unggul dalam prestasi, cerdas itu adalah unggul dalam nilai ujian, unggul melanjutkan ke jenjang berikutnya, unggul dalam penguasaan bahasa Inggris, unggul dalam olimpiade sains, unggul dalam lomba karya ilmiah remaja, unggul dalam seni rebana, unggul dalam lomba futsal, qiraah, lomba pidato bahasa Arab Inggris, penguasaan teknologi dasar, lomba kepemimpinan, lomba PNR, lomba kepramukaan, unggul dalam lomba atletik, unggul dalam lomba kebahasaan, unggul dalam lomba baris berbaris. Itu untuk mencapai itu luar biasa. Kita sudah tetapi baru tingkatnya 70%. Sehingga untuk yang unggul dalam prestasi ini kita masih harus bekerja keras lagi. Yang pembelajaran tepat waktu, melancarkan tugas tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan tepat, menggunakan dan merawat peralatan madrasah dengan baik, menaati tata tertib, ini kan pekerjaan yang luar biasa. Dan dari hasil evaluasi kami masih tingkat kira-kira antara 10 sampai 15%. Itu masih untuk yang disiplin ini masih belum. Jadi 90% iya, tapi 10% kalau kita mau perfecto kan harus dicapai semuanya. Ini mau tidak mau kita harus akui gitu. Terus keimanan dan ketakwaan. Misalnya terbiasa salam senyum sapa, hafal dan fasih dalam bacaan sholat, gerakan sholat, latihan gerakan, hafal dan fasih doa setelah sholat, tertib berdoa membaca al-Fatihah ususna dan sholawat, hafal juz amma, yasin, waqiah, mulk, rahman, tertib menjalankan sholat fardu, tertib menjalankan sholat duha, terbiasa memberikan sedekah, mampu mengelola dan sekaligus bisa menjadi petugas kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakatnya. Ini masih terus kita latih dengan kaji performan, dengan mandi sholawat, dengan satradi waqiah, dengan mandi Quran. Ini masih gembrobos, Pak. Nah, kalau ini tingkat ketercapaiannya berapa? Kalau saya melihat dari data tahfidz itu di setiap kelas, kira-kira angkanya baru sekitar 86%. Jadi kita masih punya PR sisanya untuk bisa mencapai 100%. Juga untuk indikator ketakwaan itu kita ada jujur, tidak melakukan kecurangan dalam ulangan ujian, menyerahkan barang temuan pemilik yang ditemukan di madrasah, mengembalikan barang-barang yang dipinjam, tidak mengambil barang milik orang lain, berkata yang sebenarnya. Ini kan juga pekerjaan yang luar biasa. Yang masih ada itu ini tidak melakukan kecurangan dalam ulangan ujian. Kalau ITENG ngerpek enggak, tapi kalau tanya temen masih itu masih terus kita adakan evaluasi yang disosialisasikan yang pasti dan seberapa sering gitu. Hampir setiap upacara bendera, Pak, nggak hafal visi misi ya, yang Bapak Ibu guru yang nggak hafal visi misi, saya setiap kali rapat pasti menyampaikan visi misi, dan di setiap ruangan ada. Setiap upacara saya cicil, Pak. Mengapa kita punya visi menjadi madrasah pilihan masyarakat? Jujur, ini itu dan sebagainya. Dalam upacara itu 1 bulan 1 kali, terus untuk rapat dengan Bapak Ibu guru, evaluasi dan rapat Bapak Ibu guru, itu kalau yang rutin 1 kali, kalau meeting-meeting tidak terhitung. Dan setiap kali, setiap saat selalu saya sampaikan, apa kita akan menuju kemana ini, untuk madrasah ini akan menuju kemana. Tapi yang namanya anak banyak, Pak, responnya beda-beda. Ada yang speednya itu ya 7 GB, ada yang speednya 2 GB, adanya kami pahami keanekaragaman itu. Yang penting bahwa kita masih bisa berjalan. Kalau untuk yang komite, itu yang pasti kalau rapat komite itu 1 tahun itu 3 kali, yang rutin ya, jadwalnya 3 kali. Tetapi untuk ada hal-hal yang penting terkait program-program yang memang harus
segera kita tindak lanjuti atau permasalahan-permasalahan baru yang harus kita tindak lanjuti, nanti bisa di-cross-check dengan komite, ya kita mengundang mereka untuk membicarakan ini. Kalau untuk yang rutin kepada orang tua siswa, itu 1 tahun 2 kali, karena kan penerimaan rapot kan 2 kali, setiap semester itu pasti kita sosialisasikan dan kita sampaikan tingkat ketercapaian. Kita harus jujur, kami jujur Pak kepada masyarakat yang udah tercapai ini, yang belum tercapai ini, bahkan saya sampaikan untuk, dan saya juga tahu bagaimana kita mengupayakan ini untuk bisa tercapai. Yang terakhir apa ya Pak? Oh ya, selama saya 4 tahun terakhir ini apa yang sudah bisa untuk pencapaian visi? Yang pasti yang pertama terkait dengan menjadi madrasah pilihan masyarakat. Dulu saya pertama kali masuk itu untuk mencari siswa untuk bersaing dengan SMP, itu kita masih berkutat dengan bagaimana Bun, ini SMP bagi-bagi seragam, bagaimana ini tuh dan sebagainya, semuanya datang ke rumah, didodok. Tapi saya sampaikan kepada masyarakat ke depan nggak butuh itu, mereka butuh kualitas. Kalau kualitas kita baik, kita berprestasi, pengelolaan kita oke, mereka datang. Kita nggak perlu harus ngemis-ngemis. Bapak Ibu guru mungkin masih ingat ketika saya mengatakan itu. Nyatanya benar, ketika kita sekarang memiliki banyak program yang dalam penilaian mereka itu mampu membentuk, ya mereka datang sendiri. Tidak perlu kita wol-wol, karena apa yang kedua itu tadi militansi. Kalau hasilnya yang pertama sudah bagus, kita nggak perlu woro-woro. Orang lain yang akan menjadi advertisement kita. Mereka akan mengatakan, loh madrasah saya api itu. Bukan kita yang harus sosialisasi setiap saat ke sana kemari. Kami mengganti itu dengan mengikat masyarakat akan prestasi yang ada di madrasah ini. Mereka sendiri yang meworo. Jadi mulai itu kami mengganti dari merayu-rayu masyarakat untuk ke sini, itu kita ganti dengan prestasi. Kita ganti dengan program-program yang keren di masyarakat, ya otomatis semuanya melalui riset. Saya memang melakukan riset kecil-kecilan kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah output lulusan. Output lulusan dulu madrasah Man Insan Cendekia nggak kenal. Madrasah Man PK Solo ya denger-denger aja. Nah saya berusaha keras meyakinkan kepada wali siswa bahwa ini loh, kalau sudah kita kelola bagus, anak kalau tidak melanjutkan ke yang lebih bagus itu mereka akan ketinggalan. Sayang sekali. Sampai ada salah satu wali siswa, Pak Lurah apa ya waktu itu yang sampai mengatakan, ibu dibayar berapa oleh Kementerian Agama untuk mempengaruhi anak saya masuk ke MAN. Sampai seperti itu, anak saya mau saya masukkan SMA, ya monggo, saya kan hanya sosialisasi dan menyampaikan, saya minta coba di-set Pak, di-set itu SMA terbaik di Indonesia, yang muncul siapa, ya kita akan mencapai ke sana Pak, bukan hanya lingkungan-lingkungan sini aja, enggak, kita harus sampai ke nasional. Kalau memang anak-anak tujuannya hanya di sini-sini, contohnya sampai seperti itu Pak, ya perannya luar biasa juga. Itu untuk visi 1, yang kedua untuk berprestasi. Dulu prestasi dalam lingkup saya, ketika sampai prestasi tingkat kabupaten itu sudah mumbul ke langit rasanya. Wah keren di lingkungannya, oke. So what's up gitu loh. Kalau kita bisa mencapai nasional, kenapa harus berhenti di kabupaten? Mulai saya perkenalkan untuk ikut kompetisi sampai ke tingkat nasional, sampai kita undang pembinaan ini itu dan sebagainya. Untuk anak-anak kita kasih kesempatan yang seluas-luasnya. Sampai belum ada boarding, begitu evaluasi 1 tahun, kami membuat boarding karena saya meyakini bahwa riset yang saya lakukan itu siswa di MTSN Semarang itu antara 15-20% itu memang di susuan itu memang tanah teles gitu istilah saya. Banyak sekali anak-anak
pinter, yang memang cerdas, memang punya kompetensi yang luar biasa. Karena itu mereka saya kelompokkan untuk masuk di boarding untuk kita kelola 24 jam. Karena kita punya mimpi setidaknya kita menjadi bagian dari lembaga pendidikan yang ikut berandil dalam menciptakan generasi masa yang akan datang yang apa itu memiliki kompetensi wawasan tentang akhlak yang lebih baik. Itu Pak untuk apa itu perjalanan kita. Nah, sampai dengan saat ini kalau ditanya apa sih Bu yang belum tercapai, banyak Pak. Banyak. Tinggal berapa skala yang memang kita yang sudah tercapai fix itu menurut kami yang 100% itu adalah pokok visi 1 menjadi madrasah pilihan masyarakat. Sudah selesai itu. Tapi kalau untuk yang berprestasi unggul dalam prestasi dan beriman dan bertakwa itu kita masih harus bekerja keras lagi. Nah, ini nanti mungkin digodok lagi untuk yang apa itu terminologi visi yang pertama ini ya. Mau diganti apa ini nanti sesuai dengan potensi yang kita miliki. Selanjutnya yang terakhir, kapan terakhir visi ini direvisi? Sebelum tahun pelajaran ini tepat tanggalnya kita masuk tanggal 13 Juli. Kita masuk tanggal 13 Juli. Ingat saya kita ada rapat dengan komite semuanya itu sebelum tanggal 13 Juli. Itu kita di awal-awal itu kita sudah rapat untuk kembali menggunakan visi ini dengan beberapa revisi di tujuan yang harus kita capai. Karena situasinya lockdown, terus terang kita juga harus pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Untuk saat ini kepada orang tua siswa, kita tetap muka langsung untuk sosialisasi memang belum kita laksanakan. Juga secara daring terus terang harus saya sampaikan belum Pak. Karena apa? Kita disibukkan luar biasa itu dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tetapi jadi acaranya dari mulai tanggal 13 Juli sampai dengan sekarang itu acaranya per-Covidan, COVID, mulai dari riset tentang kesiapan, riset tanggapan orang tua terhadap pembelajaran daring, riset kesiapan orang tua ketika memasuki new normal, riset terus kita ke orang tua, sehingga untuk apa itu perubahan, karena kita visi misinya nggak ada yang berubah ya, untuk sehingga yang lama pasti sudah tahu, yang untuk yang tahun pelajaran baru ini kita belum sempat untuk mensosialisasikan langsung kepada mereka, tetapi beberapa kegiatan mereka hadir ke madrasah untuk konsultasi, untuk apa itu dengan protokol kesehatan hadir. Saya kira mungkin itu Pak Rosid yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Halo. Pak Ros, monggo dilanjutkan Pak Ros. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ibu Ida yang saya hormati, saya puas dengan jawaban Ibu Ida. Tadi panjang dari jadikan satu, dari pengembangan, mensosialisasi, implementasi sampai evaluasi, dan ternyata ingatan Bu Ida dari pertanyaan saya bahwa semua lengkap dijawab semua. Bu Ida cerdas. Terima kasih sekali Bu Ida. Matur nuwun Pak. Sudah tua ya, Pak, ini ingatannya sudah tua. Pak Ros. Ini informasikan ini Pak juga ya. Itu Bu Ida itu juara 2 nasional itu Pak. Juara 2 nasional. Betul dari paparan yang awal itu, terima kasih sekali ya Pak Surya. Terima kasih ya. Terima kasih, udah lengkap sekali. Walaupun itu juga pertanyaan tadi itu koreksi buat saya kemarin kami juga sebetulnya sudah diwanti-wanti jawaban pertanyaan dan panjang. Nah, ini yang pertama ini juga koreksi buat saya. Untuk itu selanjutnya kepada guru
Saya tidak akan panjang-panjang, tadi sudah secara lengkap sudah dipaparkan Bu Ida. Kepada Bapak Ibu Guru, nanti salah satu yang menjawab saja. Ini pertanyaan saya hanya singkat saja, enggak panjang seperti yang tadi kepada Bu Ida. Bahwa seperti apa yang tadi disampaikan hubungannya dengan visi dan misi, bahwa sekolah madrasah itu mengembangkan, mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi. Dari Bapak Ibu Guru tentunya ini dilebatkan dalam penyusunan visi misi. Dalam hal ini adalah penyusunan visi misi untuk MTSN tercinta Semarang ini. Yang ingin saya tahu Bapak Ibu Guru, saya ingat panjenengan, karena panjenengan dilibatkan dalam penyusunan, dan juga dalam perbaikan, tiap kali perbaikan. Coba saya ingat panjenengan, kira-kira setiap kali ada perbaikan tiap tahun, itu kira-kira dari Bapak Ibu Guru ada masukan enggak? Ada masukan hubungannya dengan visi enggak? Kira-kira yang telah dilakukan selama 4 tahun itu, apakah 4 tahun itu mulus saja, atau ada sedikit katakanlah usulan kemudian tapi masih kembali kepada yang smart. Itu saja kepada Bapak. Salah satu Bapak Ibu Guru, kira-kira persiapan Pak Amin. Monggo Pak Amin persiapan. Pak Amin. Pak Amin, monggo Pak Amin. Keterlibatan guru dalam pembuatan visi misi. Halo, Pak Lurah, Ya. bisa dengar saya? Oke, siap. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari Waka yang memang dalam hal ini termasuk berkoordinasi dengan banyak Waka dan wali kelas, Bapak Asesor yang kami hormati, bahwa prosedur penyusunan visi misi itu selama 1 tahun ini kurang lebih sudah ditinjau oleh Ibu Kepala Madrasah dari visi misi madrasah yang sekiranya itu sudah memang perlu direvisi, Pak. Bicara tentang visi misi terlebih dahulu, bahwa pada tahun ini kita sudah mencanangkan bahwa madrasah kita bukan lagi hanya menjadi pilihan masyarakat, tapi sesuai yang disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah dan itu disepakati bersama, yaitu menjadi madrasah yang berprestasi. Begitu Pak, unggul dalam prestasi. Nah, prosedurnya Bapak, kami sampaikan yang pertama, bahwa kami membuat tim untuk perumus akreditasi, penyusunan visi misi, di mana tim ini terdiri dari 1 dari Wakamat, kemudian dari unsur Bapak dan Ibu Guru yang membidangi tentang pembelajaran, kemudian ekstrakurikuler, kemudian juga pegawai, Pak, ditambah dengan komite, di mana kami buatkan undangan kepada, terutama yang pertama kali adalah Bapak dan Ibu Guru pegawai yang ditunjuk terlebih dahulu. Kemudian setelah kita rumuskan, maka kita ajukan kepada komite, dirapatkan bersama komite di waktu yang lain, bahwa perubahan visi misi ini sudah selayaknya seiring dengan kondisi madrasah yang saat ini masyarakat sudah bisa menerima
dan kenyataannya kita memang harus menjadi madrasah yang berprestasi, Pak. Rincian dari penyusunan ini kami dukung dengan undangan, daftar hadir, baik Bapak Ibu guru pegawai maupun komite, ditambah dengan notulen rapat serta foto-fotonya, Pak. Itu semua terdokumentasi. Kurang lebih dalam kesempatan ini, Kepala menyampaikan perubahan visi misi ini, kami mencatat itu sudah ada kalau 5 kali, Pak, disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru setiap kali ada pembinaan, sedangkan rapat penyusunannya dengan Bapak Ibu guru pegawai itu sudah 2 kali, komite juga disampaikan 2 kali, Pak. Itu yang bisa kami sampaikan terhadap Bapak Asesor. Bila mana ada hal yang mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Kortes atau yang lain. Demikian, Pak. Sementara belum saya tutup, barangkali ada komentar ataupun masukan balikan, Pak. Terima kasih. Terima kasih, cukup Bapak. Terima kasih sekali. Pak Wakil Bos itu, Pak Rosen. Oh ya. Mau ada yang nambah dari guru? Apa cukup? Cukup, Pak. Ya, cukup ya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama, Pak. Pertanyaan kami lanjutkan kepada komite. Bapak Yani, Pak Yani. Nah. Pak Yani masih tersambung? Oh ya. Masih tidak? Sebentar, Pak. Kalau dia masih, Pak, masih tersambung, masih. Oke. Masih, Pak Yani masih. Oke, Pak Yani. Nah, kalau nanti Pak Yani ada tugas lain, nanti siapa yang ada di situ, wali murid atau apa? Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang pada komite maupun orang tua hubungannya dengan visi misi, tentu saja visi misi yang telah pandangan sepakati ini tercover dalam beberapa kegiatan-kegiatan di program madrasah. Halo, sekarang dari komite. Halo, Wali Faiz, Pak. Jadi ini harus dari 3 tahun. Pak Yani, Pak Yani, Pak Yani, oke, Pak Yani dari komite, terima kasih sekali, Pak Yani. Pak Yani, saya kira tadi, Pak Yani, tadi disampaikan bahwa setiap kali penyusunan maupun revisi perbaikan visi misi panjenengan tentunya pasti hadir. Yang saya tahu dari komite pernahkah masukan kepada sekolah hubungannya dengan program-program sekolah yang merupakan implementasi dari visi misi. Kan visi misi nanti masuknya pada program-program sekolah. Yang saya ingin tahu apa yang pernah disampaikan dari komite hubungannya dengan evaluasi kepada sekolah. Pernah atau tidak? Kalau pernah, kira-kira contohnya apa? Kira-kira pernahkah mengevaluasi hubungannya dengan program? Pak Amin di mute, Pak Amin. Ya, Bu. Nih, Pak Amin di mute. Gimana? Saya ulangi, Pak Amin. Pak Yani. Ya. Kira-kira dari komite pernahkah menyampaikan evaluasi hubungannya dengan visi misi yang sudah tercover dalam kegiatan-kegiatan sekolah? Pernahkah memberikan evaluasi masukan? Kalau pernah, contoh satu saja, kira-kira pernah memberikan masukan apa hubungannya dengan program-program sekolah? Ya, terima kasih atas waktunya kepada kami untuk kedua kalinya kami berbicara mengutarakan. Memang betul Pak Rosidi, komite itu selalu diundang dan diberikan apa istilahnya dimohon untuk masukan
dari madrasah. Untuk masalah visi misi itu memang setiap tahun itu dievaluasi, yaitu kami ingat sekali dan kami selalu mencatat di buku agenda kami itu, terakhir itu Bu Kepala itu tanggal 30 Mei 2020 itu mengundang kami untuk evaluasi program dan juga untuk pemaparan program tahun berikutnya. Dan pada rapat komite tanggal 30 Mei tersebut, kita bersama-sama termasuk Ibu Kepala itu juga menyinggung masalah visi itu, antara lain juga perlu adanya evaluasi tentang misalnya terbentuknya madrasah pilihan masyarakat. Dan ternyata sekarang kan MTS sekarang itu sudah 100% pilihan masyarakat. Itu terbukti pada waktu pendaftaran murid baru itu MTSN Semarang itu yang mendaftar membludak, bahkan belum bisa diterima itu banyak aja. Antara visi misi itu juga kita juga memberi masukan, termasuk yang telah disampaikan Ibu Kepala tadi, termasuk itu kan untuk sekarang ini kan semua itu online Pak ya, semua itu online, baik dalam hal pembelajaran maupun apa itu. Dan MTSN Semarang itu kita tekankan, kita mengevaluasi dan memberi makan pada madrasah. Jangan sampai kita ketinggalan masalah IT, dan harus kita tingkat baik personil yang mengurusinya, ibu guru dan juga karyawan. Dalam hal IT itu kita jangan ketinggalan. Dan untuk program yang lain misalnya untuk boarding dan reguler itu kita juga lalu mengevaluasi. Juga diundang rapat pada tanggal 18 Juli itu juga kita tekankan untuk evaluasi program-program dan visi dari madrasah. Jadi memang kita sering sekali dilibatkan dan mau diundang dalam hal evaluasi maupun pembentukan dari visi dan misi madrasah. Sebagai contoh yang telah kita lakukan oleh komite, misalnya kalau ada masalah di sekolahan yang menyangkut masalah guru dan ataupun yang murid, itu kita sebagai komite itu selalu memberikan masukan maupun solusi. Kok murid ini kok seperti ini, ada masalah seperti ini, dan juga gimana kalau Ibu Kepala kan bahkan juga sering ya juga mengungkapkan ada murid yang nakal, yang ini harus dipindah, yang ini masih dipertahankan. Itu kita sebagai komite itu selalu memberi masukan. Ya kira-kira scoringnya pelanggaran itu sudah berapa? Kalau memang sudah maksimal dan cara akhlak juga sudah tidak sulit untuk diperbaiki ataupun untuk istilahnya juga kita mengevaluasi. Kalau memang sekolahan itu sudah mentok dalam hal mengatasi murid, itu juga kita mau saja. Yang penting dengan baik-baik, mau kalau misalnya murid itu harusnya juga pindah dengan baik-baik sehingga tidak ada salah dengan MTSN Semarang. Juga selain itu misalnya ada guru yang kira-kira kurang berkenan dari Ibu Kepala ataupun komite kurang berkenan, juga kita juga memberikan banyak masukan pada MTSN sehingga kita selalu mengharapkan agar ada hubungan yang sinergis, yang baik antara baik kepala, komite maupun guru karyawan. Untuk sosialisasi visi misi seperti yang telah kami tekankan pada awal tadi, itu memang kita sering sekali, dan untuk murid itu kan kita sudah terpampang itu
Jadi di MTSN Semarang itu sudah dipampangkan visi misi dan semua murid itu pasti membacanya. Kalaupun wali murid itu datang ke sekolah juga pasti sudah membaca visi dan misi. Dan untuk kami sosialisasikan itu minimal itu yang murid baru itu pada waktu wali murid ataupun murid pada waktu sosialisasi program itu pasti juga kita sosialisasi visi dan misi. Dan untuk selanjutnya sosialisasi seperti berkala ya, seperti pada waktu kenaikan kelas, pada waktu kelulusan itu pasti kita sisipkan visi dan misi madrasah sehingga wali murid maupun murid itu bisa memahaminya dan bisa bersama-sama untuk mendukung dan memajukan MTSN Semarang ini. Saya kira demikian untuk kami selaku komite itu, kami itu selalu dilihatkan dan selalu memberikan masukan maupun jalan keluar apabila ada permasalahan di sekolahan. Untuk visi misi itu kami sendiri sudah 2 kali sudah rasan-rasan, kalau Jawa-nya kan rasan-rasan dengan Bu Kepala itu pada waktu rapat komite tanggal 30 Mei dan selanjutnya yang kemarin tanggal 18 Juli itu sudah berencana untuk mengevaluasi maupun ada penambahan atau ada pengurangan. Nanti insya Allah pertemuan yang akan kami tekan pada Ibu Kepala maupun dari Pak Bapak Guru untuk agar kita bisa menggodok dan memperbarui visi misi sehingga kita tidak ketinggalan dengan sekolah-sekolah lain. Dan kalau untuk masalah prestasi, kami kira untuk Madrasah Tsanawiyah Negeri Semarang itu untuk tingkat kecamatan sampai kabupaten itu sudah tidak diragukan lagi, dan untuk tingkat Jawa Tengah dan nasional itu juga sering berprestasi, sehingga untuk masalah prestasi itu sudah kami kira sudah tidak masalah dan perlu ditingkatkan. Dan untuk keimanan dan ketakwaan itu kita bisa bersama-sama untuk gimana ya, untuk bisa meningkatkan hal-hal tersebut sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Saya kira demikian Pak Rosidi, nanti mungkin bisa kami sambung lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Yeni. Mudah-mudahan panjenengan selaku komite madrasah ini tenaga, pikiran, waktu yang panjenengan curahkan untuk kemajuan madrasah dimudahkan segala urusan panjenengan, rezekinya banyak dan amin amin. Dan yang panjenengan dimudahkan kami semuanya. Yang terakhir kepada yang baik. Tadi terima kasih. Ini saya data-datanya komite begitu lengkap. Saya apresiasi untuk komite dari kepala sekolah, guru komite semua sip. Yang terakhir untuk anakku salah satu saja. Mbak Arin. Oh ya. Di unmute. Ayo. Untuk anaknya siapa? Mbak Ari. Sudah siap. Oke. Arina Kurniawan ya, terima kasih Mbak Arin. Untuk kondisi normal sebelum ada COVID ini, kan Mbak Arin sering upacara tuh? Sering upacara. Nah, kira-kira dari Ibu Kepala Sekolah maupun pembina upacara ini sering memberikan sosialisasi visi misi kira-kira satu semester atau satu tahun kira-kira berapa? Apakah setiap kali upacara atau apa kira-kira? Seingat
Mbak Ari, kira-kira memberikan sosialisasi tentang visi di upacara. Pembimbing upacara sering menyampaikan menawi dompas upacara, dompas upacara, kira-kira pembina upacara sering menyampaikan visi misi itu lah. Oke. Berarti sering ya? Sering menyampaikan sosialisasi ya? Ya, terima kasih. Banyak proses saja. Kemudian visi madrasah. Orang kudu apa ning kira-kira poin-poinnya visi madrasah. Adin kira-kira apa? Kira-kira apa? Nek ora apa kira-kira apa? Kan tiap Senin utawa sering kali dompas upacara disediakan kan mestinya sering benar. Ini kira-kira apa visinya? Tidak harus lengkap, tidak harus hafal. Ning intine kira-kira apa? Visi madrasah niku terbentuknya madrasah pilihan masyarakat yang unggul dalam prestasi dan dilandasi keimanan dan ketakwaan. Iya. Terima kasih sekali. Ya. Terima kasih dari Kepala Sekolah, guru, komite, anak. Saya kira cukup. Terima kasih. Kami mengapresiasi semuanya. Waktu kami kembalikan rekan kami Pak Idi. Terima kasih. Oke, Pak dengan persilakan. Oke, terima kasih Pak Rosi sudah sampaikan. Ibu Bapak yang saya hormati, ini kami sudah cukup mendapatkan data baik dari kepala, dari guru, dari wakil orang tua, komite, juga dari anakku ini, dari siswa, dan tampaknya sudah memenuhi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab dalam poin manajemen sekolah, dan ini kami akan sampaikan refleksi dari apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi. Secara umum, visi misi untuk lokal ini sudah tercapai 100%. Namun secara umum di level nasional masih harus ditingkatkan, lebih di level internasional. Bagaimana dari susukan yang seolah tidak ada dalam peta bisa mencapai level internasional. Nah, ini adalah tantangan dari seluruh warga. Kemudian untuk prestasi guru ini sudah seharusnya lebih ditingkatkan, karena tadi baru muncul satu ya di level nasional, baru muncul satu, agar prestasi guru ini juga mengimbangi prestasi siswa yang sudah cukup banyak di lomba. Dan secara umum kesimpulan kami dari seluruh paparan dan bukti-bukti yang ada poin 23 ini, Madrasah Sanawiyah Negeri Bukan ini pada posisi bagus, level 4, meskipun belum bisa mencapai poin 3. Nah, belum bisa. Jadi dalam penilaian nanti kita akan berikan penjelasan lebih detail tentang akreditasi terkini. Kita ada level 1 sampai 4, tetapi di dalam tiap level itu nilainya ada nilai 1, 2, 3. Nah, mungkin ketika sudah mencapai level A, mungkin perlu dimaksimalkan sampai mencapai pada nilai 3. Nah, tadi ada yang nilai 1, ada yang nilai 2. Nah, ini menjadi
PR dari seluruh warga madrasah. Demikian untuk refleksi, dan sekali lagi kami sangat terbatas waktu. Ini baru satu gambaran 1 poin saja ternyata sudah memakan waktu 1 jam lebih. Betul. Ini kalau nanti ada 35 poin kan berarti 35 jam ya. 3 hari Pak. 3 hari Pak. 3 hari ya. 3 hari enggak tidur nanti ya. Nah ini sebagai gambaran saja bagaimana ini untuk daring, ini moga-moga nanti ke depan Bapak Ibu seluruh stakeholder yang ada bisa lebih bisa mempersiapkan lebih bagus untuk menyambut akreditasi, dan kita paham Bapak Ibu komitmen mempertahankan dan meningkatkan. Saya lihat di data Bapak Ibu nilainya 95. Nah, besok tidak ada lagi 95. Nah, siap. Tapi harus kita mencapai level. Saya kira ini closing statement dari kami, dan terima kasih kepada seluruhnya. Pak Zaini yang luar biasa menunggui kami, anak-anakku, semangat belajar, Nak Airina, sukses selalu untuk anakku dan Bapak Ibu guru. I love you full. Saya dan Pak Rosidi mengucapkan terima kasih. Kami akan melanjutkan tugas untuk kita membuat simpulan dan akan kami laporkan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Gi yang sudah menjadi host waktu segala sesuatu. Demikian, waktu saya kembalikan kepada Mbak Lilis untuk dan ada Pak Nurholis ya. Oke, siap ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sebelum kami tutup dari Bunda, mohon minta closing statement-nya Bunda, monggo Bunda. Ya, terima kasih Pak Nur, yang saya hormati Pak Idi, Pak Rosid. Sungguh kami sangat berterima kasih nih, pengalaman yang luar biasa dari Bapak berdua yang sedikit banyak bisa memberi gambaran kepada kami. Setidaknya bagi saya secara pribadi inilah akreditasi sebenarnya. Jadi tidak hanya berkutat kepada dokumen-dokumen yang bisa aja dalam 2-3 hari itu dipersiapkan, dikebut begitu, kata Pak Idi itu sampai kertasnya masih hangat begitu. Tapi ketika experience pengalaman dan keterlibatan mereka secara langsung tuh ditanyakan, itulah sebenarnya bukti pengelolaan yang sebenarnya di tingkat madrasah ini pembelajaran luar biasa bagi kami. Dan yang pasti yang ingin kami sampaikan Pak Idi, Pak Rosyid, hari ini kami tidak ada, saya dengan Bapak Ibu guru, bahkan undangan baru saya berikan tadi malam, sehingga kita tidak ada setting sama sekali. Tidak ada pesan bisik-bisik nanti real apa adanya ini. Real apa adanya, karena itu ketika Bu Lastri itu tidak ingat terhadap visi misi ya kami terima aja gitu. Jadi karena apa, ini bagian dari saya ingin memang melihat secara real kinerja saya selama ini seperti apa, respon Bapak Ibu guru seperti apa, komite, orang tua siswa, begitu juga siswa-siswa saya. Kalau semuanya kita setting, mungkin Bu Lastri dari tadi malam sudah menghafalkan visi misi ya Bu Lastri ya. Karena itu kita ini real, karena ini justru bahan evaluasi dan hentakan informasi yang selanjutnya akan menjadi bahan pijakan awal bagi kami untuk mengikuti akreditasi terbaru dengan dengan instrumen terbaru juga gitu. Sehingga ini sesuatu belajar yang bagus dari Bapak berdua. Saya kira closing statement kami seperti itu, tidak ada kata lain. Thank you very much Pak for the coming to MTSN Semarang. Have a nice day, healthy always. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Untuk itu sangat luar. Bisa difoto bersama-sama ya. Oke, sebelum foto bersama saya mohon maaf sekali bahwa ini adalah real apa adanya, tidak dibuat-buat apa yang disampaikan oleh Bunda tadi.
memang keadaan real di Madrasah Sanawiyah Negeri Semarang semacam ini. Yang terakhir ada pantun dari MTSN Semarang. Kini zaman demokrasi, banyak orang lakukan aksi. Asesor datang bukan menginvestigasi. Asesor datang untuk visitasi dan silaturahmi. Luar biasa. Amin, mantap. Burung blibis, burung merpati. Pantunnya diulang, Pak. Oke, tambah lagi burung blibis, burung merpati. Burung punah di atas pohon meranti. Kehadiran Bapak Asesor kami sambut dengan senang hati. Kalau ada yang kurang, berkenan mohon jangan simpan di dalam hati. Satu lagi Pak, ini. Hari Kamis shopping di mall. Bayar parkir pakai uang recehan. Tim akreditasi sudah kerja maksimal. Mudah-mudahan hasil nanti bisa memuaskan. Luar biasa. Amin. Ya. Mudah-mudahan ke depan progres MTSN Susukan Semarang semakin oke. Terima kasih Mbak Rosi doanya. Terima kasih. Sebelumnya mari kita buka semua video untuk berfoto ria